banyak keberkahan yang Allah simpan di dalam pelaksanaan ibadah Jumat. Bahkan dalam satu hadis yang membicarakan tentang akhir zaman, dari 10 tanda-tanda kiamat besar, akan ada 2 di dalamnya yang membicarakan tentang keutamaan sholat Jumat ini. Sehingga jamaah Jumat sekalian, saya mengajak kepada hadirin untuk menunaikan sholat Jumat ini dengan sempurna. Jangan kita menganggap bahwa sholat ini adalah sholat biasa. Sekiranya orang mengetahui fadilah yang terkandung di dalam sholat Jumat, maka dia akan berpagi-pagi datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, untuk menunggu waktu sholat Jumat masuk. Kenapa? Karena fadilah yang terkandung di dalamnya. Jemaah Jumat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam suatu riwayat bahwa Nabiullah Isa alaihi salam meminta kepada Allah supaya diberikan hari Jumat kepadanya. Nabiullah Musa alaihi salam juga meminta supaya hari Jumat dihadiahkan kepadanya. Tapi Allah tidak memberikan kepada umatnya Nabi Musa dan juga tidak memberikan kepada umatnya Nabi Isa. Sehingga sholat Jumat ini dihadiahkan khusus Allah kepada umatnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi Isa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka sempat melaksanakan sholat Jumat. Itulah sehingga di dalam hadis dikatakan, la taqumus hatta sarayatin, tidak akan terjadi kiamat kecuali datang 10 tanda. Salah satu dari 10 tanda itu adalah yanzilu Isa bin Maryam min manaratil bayda, turunnya Nabi Isa pada hari Jumat di Manaratil Bayda untuk melaksanakan sholat Jumat bersama dengan Imam Mahdi. Itulah sehingga di agama Nasrani dikenal dengan adanya Jumat Agung. Kenapa? Karena insya Allah Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman dari Manaratil Bayda, dan itu akan melaksanakan sholat Jumat bersama dengan Imam Mahdi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nashhadu Rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadur Rasulah basyiran wa nasira qawluhul fasl wa hukumul adl wa sunnatihir rushd wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada saat ini kita diberikan iman, Islam dan ihsan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembuktian itu kita telah buktikan di hadapan Allah dengan menghadiri pelaksanaan ibadah Jumat. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan pada siang hari ini menjadi ibadah yang terbaik dari sekian banyak ibadah Jumat yang telah kita laksanakan. Karena kadang-kala ketika kita memiliki rutinitas ibadah, kadang kita tidak memperhatikan kesempurnaan dalam pelaksanaannya karena kita menganggap hal ini biasa-biasa saja. Padahal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewasiatkan kepada kita bahwasanya seandainya umatku mengetahui fadilah yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah Jumat, ketika mereka tidak mampu mendatangi sholat Jumat dengan berjalan,
maka dia akan merangkak untuk melaksanakan ibadah Jumat. Ketika mereka tidak mampu merangkak untuk menunaikan sholat Jumat, maka dia akan membayar orang-orang untuk mengantarkan dia sampai untuk melaksanakan sholat Jumat. Begitu mulia dan begitu agung hamba Allah yang telah menunaikan sholat Jumat, karena di dalamnya ada berbagai macam keberkahan yang Allah simpan di dalam pelaksanaan ibadah Jumat. Bahkan dalam satu hadis yang membicarakan tentang akhir zaman, dari 10 tanda-tanda kiamat besar, akan ada 2 di dalamnya yang membicarakan tentang keutamaan sholat Jumat ini. Sehingga jamaah Jumat sekalian, saya mengajak kepada hadirin untuk menunaikan sholat Jumat ini dengan sempurna. Jangan kita menganggap bahwa sholat ini adalah sholat biasa. Sekiranya orang mengetahui fadilah yang terkandung di dalam sholat Jumat, maka dia akan berpagi-pagi datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, untuk menunggu waktu sholat Jumat masuk. Kenapa? Karena fadilah yang terkandung di dalamnya. Jemaah Jumat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam suatu riwayat bahwa Nabiullah Isa alaihi salam meminta kepada Allah supaya diberikan hari Jumat kepadanya. Nabiullah Musa alaihi salam juga meminta supaya hari Jumat dihadiahkan kepadanya. Tapi Allah tidak memberikan kepada umatnya Nabi Musa dan juga tidak memberikan kepada umatnya Nabi Isa. Sehingga sholat Jumat ini dihadiahkan khusus Allah kepada umatnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi Isa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka sempat melaksanakan sholat Jumat. Itulah sehingga di dalam hadis dikatakan, la taqumu sa'ata sarayatin, tidak akan terjadi kiamat kecuali datang 10 tanda. Salah satu dari 10 tanda itu adalah yanzilu Isa bin Maryam min manaratil bayda, turunnya Nabi Isa pada hari Jumat di Manaratil Bayda untuk melaksanakan sholat Jumat bersama dengan Imam Mahdi. Itulah sehingga di agama Nasrani dikenal dengan adanya Jumat Agung. Kenapa? Karena insya Allah Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman dari Manaratil Bayda, dan itu akan melaksanakan sholat Jumat bersama dengan Imam Mahdi. Ini adalah doa Nabi Isa kepada Allah dan dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa saja yang telah dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang nabi dan rasul yang sangat agung dan sangat mulia. Apalagi kita sebagai hamba yang biasa, mestinya kita bersyukur ketika mampu melaksanakan sholat Jumat. Tapi kadangkala nikmat yang telah diberikan oleh Allah berupa hadiah pelaksanaan ibadah Jumat ini kita tidak terlalu memperhatikan, karena kita menganggap biasa-biasa, karena dalam setiap pekannya kita melaksanakan sholat ini. Sekiranya orang mengetahui hakikat yang terkandung di dalamnya, kata Nabi, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan sholat Jumat. Apa hikmah yang terkandung di sholat Jumat dan apa hikmah yang terkandung pada hari Jumat? Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menyampaikan, siapa yang bersalawat kepadaku pada malam Jumat 100 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak yaumil akhir. Ketahuilah jemaah Jumat sekalian, untuk mendapatkan keselamatan di akhirat, kita hanya membutuhkan 2 hal. Yang pertama adalah rahmat Allah, yang kedua adalah syafaat. Salah satu dari sekian banyak syafaat yang ada adalah syafaat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang dijanjikan mendapatkan syafaat Rasulullah adalah orang yang bersalawat pada malam Jumat. Artinya apa? Sebenarnya salawat ini dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita baca 100 kali. Salah satu hakikat di dalamnya adalah hidupkan malam Jumat dengan banyak berzikir dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah itu tidak hanya membatasi bahwa 100, banyak amalan yang kita bisa lakukan. Bahkan ketika kita tidak mampu melaksanakan salawat itu, mungkin ada zikir-zikir lain yang bisa kita lakukan. Ada ulama kita yang memiliki khususiyat, kadang tidak tidur selama malam Jumat itu sampai paginya hanya beribadah. Karena kenapa? Malam Jumat itu adalah malam di mana pintu langit dibuka oleh Allah, dan siapa yang berdoa maka doanya pasti akan tembus ke arah.
Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan igsilu qabla al-jum'ah. Mandilah kalian sebelum melaksanakan sholat Jumat. Ini juga sunnah yang sering kita lupakan. Di mana mandi sunnah Jumat ini adalah salah satu tata cara mandi yang diajarkan langsung oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Kadang-kala ketika kita ingin melaksanakan sholat Jumat, kita hanya mandi sekali. Padahal mandi sunnah Jumat itu adalah mandi 2 kali. Mandi pertama adalah mandi biasa. Setelah tubuh kita bersih, kemudian kita baru berniat untuk mandi sunnah Jumat. Artinya kita mengulang mandi kembali dengan mengawali dengan berwudu kemudian berniat. Akan tetapi ulama kita mengatakan lebih afdal ketika kita mandi sunnah Jumat, kita tidak mencuci kaki. Wudu kita hanya sampai mengusap kepala dengan telinga. Kaki kita tidak cuci pada saat berwudu pertama. Akan tetapi memiliki syarat, pada saat kita mandi jangan mengangkat kaki dari lantai. Nanti setelah mandi kemudian kita langsung mencuci kaki. Karena itu tidak usah lagi mengulang wudunya. Kecuali pada saat kita mandi kita menyentuh kemaluan tanpa pelapis dengan telapak tangan, maka kita harus mengulang wudu kembali. Kemudian setelah itu Rasulullah menganjurkan mengambil pakaian yang bagus, bukan pakaian yang baru. Kita hanya mengambil pakaian yang bagus, kemudian menggunakan wewangian. Kemudian Rasulullah meminta kita berjalan kaki untuk menunaikan sholat Jumat. Walaupun kita memiliki kendaraan, kalau jaraknya masih bisa ditempuh dengan jalan kaki, hendaknya kita berjalan kaki. Kenapa? Ada beberapa anjuran agama kita untuk berjalan kaki. Yang pertama, ketika menunaikan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kita dianjurkan berjalan kaki. Ketika mengantar jenazah, kita juga dianjurkan berjalan kaki. Ketika menunaikan sholat Jumat, kita juga dianjurkan berjalan kaki. Rasulullah mengatakan siapa yang melangkah untuk menunaikan sholat Jumat berjalan kaki menuju ke masjid, setiap satu langkah kakinya dihitung oleh Allah satu tahun pelaksanaan sholat malam dan 1 tahun puasa sunnah. Jadi kalau kita melangkah ke masjid ini dengan 40 langkah, maka kita terhitung 40 tahun melaksanakan sholat malam dan juga puasa sunnah. Inilah fadilah yang terkandung sehingga Rasulullah mengatakan ketika engkau tidak mampu berjalan, engkau akan merangkak untuk menunaikan sholat Jumat. Jemaah Jumat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, fadilah dalam pelaksanaan ibadah Jumat. Ketika kita masuk ke dalam masjid dan khatib sudah berbicara di atas mimbar atau menyampaikan khutbahnya, tidak boleh ada lapas-lapas atau ucapan-ucapan dunia yang terkeluarkan dari bibir kita. Kenapa? Karena sholat Jumat pada hakikatnya adalah 4 rakaat, 2 rakaat khutbah dan 2 rakaat pelaksanaan sholat. Itulah sehingga ketika khatib sudah berdiri di atas mimbar untuk menyampaikan khutbahnya, para malaikat yang telah mencatat di depan pintu masjid itu sudah masuk ke dalam masjid juga untuk ikut menunaikan sholat bersama kita. Itulah sehingga kenapa dalam pelaksanaan ibadah Jumat sering disampaikan oleh protokol acara bahwa sebelum khatib naik di mimbar tidak dianjurkan untuk datang untuk masuk ke dalam masjid mengambil saf, karena orang yang di luar masjid itu ketika masih ada tempat di dalam kemudian dia tidak masuk ke dalam kemudian bercerita di luar, maka ulama Imam Mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah sholat Jumatnya. Setelah selesai orang melaksanakan sholat Jumat, maka ia hendaknya mengulang dengan melaksanakan sholat duhur 4 rakaat. Inilah yang kita khawatirkan ketika kita menganggap diri kita telah menunaikan sholat Jumat, tapi tidak terhitung telah melaksanakan sholat Jumat. Itulah sehingga kita dianjurkan untuk masuk ke dalam masjid dan tidak berbicara ketika khatib sudah berdiri di atas mimbar. Jemaah Jumat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hari Jumat ini juga Allah telah membuka pintu langit. Yang pertama ketika masuk maghrib Jumat pada hari Kamis sore. Sebelum masuk maghrib Jumat kita dianjurkan untuk berdoa, karena saat itu pintu langit dibuka oleh Allah. Yang kedua, ketika khatib dulu di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, di situ juga pintu langit terbuka. Kemudian yang ketiga, ba'dal maktubah bi sholatil asri yaumil jum'ah, sesudah sholat asar sebelum merubah posisi dulu,
masih dalam posisi tahiyat tanpa merubah posisi kaki, kemudian kita berdoa kepada Allah, di situ juga doa mustajabah. Inilah waktu-waktu yang istimewa di hari Jumat yang hendaknya kita manfaatkan. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang melaksanakan sholat Jumat, maka dosanya selama 1 pekan dari Jumat ke Jumat telah dihapuskan oleh Allah. Karena memang sesungguhnya setiap sholat fardu yang kita lakukan itu menggugurkan dosa-dosa. Tapi ada dosa yang tidak gugur dari sholat fardu, kata Nabi. Kemudian Allah kumpulkan nanti melaksanakan sholat Jumat, kemudian Allah bersihkan. Itulah artinya bahwa sholat Jumat ini adalah penghapus dosa dari Jumat ke Jumat, sedangkan sholat fardu adalah penghapus dosa dari waktu ke waktu. Inilah yang penting kita ketahui dalam pelaksanaan ibadah Jumat. Kenapa sholat Jumat ini diberikan kepada umatnya Rasulullah? Karena umat yang paling dicintai oleh Allah adalah umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sehingga kalau kita ingin menghitung-hitung umur kita jauh dibanding dengan umatnya Nabi Isa yang berumur sampai 1000 tahun, jauh dengan umatnya Nabi Musa yang berumur sampai 1000 tahun. Kalau umatnya Rasulullah, hanya Rasulullah mengatakan likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in. Setiap segala sesuatu ada waktunya, dan waktu umatku hanya antara 60-70 tahun. Artinya apa? Umur kita ini berkisar antara 60-70 tahun. Ketika kita ingin menghitung dengan nilai pahala, berapa waktu kita gunakan untuk sholat di hadapan Allah? Jika 5 menit satu waktu sholat kita gunakan, sholat zuhur 5 menit, sholat asar, maghrib, isya dan subuh masing-masing 5 menit, berarti hanya 25 menit dalam 24 jam waktu kita pakai untuk menyembah kepada Allah. Ketika kita hitung yang setengah jam ini dengan nilai 60 tahun umur, mungkin hanya sekitar 2 tahun lebih nilai kita beribadah di hadapan Allah. Begitu banyak dosa dan kemaksiatan yang kadang kita lakukan tidak berbanding dengan jumlah umur yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Itulah sehingga umat Rasulullah dihadiahkan dengan sholat Jumat, dihadiahkan dengan keberkahan pahala. Dari situlah ada makna hakikat mengatakan ada umur yang pendek tapi berkah, ada umur yang panjang tapi jauh dari keberkahan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini sholat Jumat yang kita laksanakan adalah sholat Jumat yang paling sempurna dan juga mengantarkan kita untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah Jumat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam pelaksanaan sholat Jumat ada berbagai macam perdebatan ulama dalam hal-hal pelaksanaannya. Yang pertama, di masjid kita ini dilaksanakan azan 2 kali. Azan pertama dikumandangkan, kemudian melaksanakan azan yang kedua. Ada masjid-masjid yang tidak melaksanakan azan 2 kali, cukup dengan azan 1 kali. Perlu diketahui, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan azan 2 kali di hari Jumat. Abu Bakar dan Umar juga tidak melaksanakan azan 2 kali. Sedangkan khalifah yang melaksanakan azan 2 kali adalah Khalifah Utsman bin Affan. Kenapa dia melakukan azan 2 kali? Karena sesungguhnya dia mengambil ijtihad dari apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah di subuh hari di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan Rasulullah menganjurkan azan 2 kali. Ketika Bilal bin Rabah memandangkan azan, kita masih boleh makan. Sedangkan ketika Ummi Maktum yang azan, kita tidak boleh lagi makan. Karena di subuh hari di bulan Ramadan Rasulullah menyuruh Bilal azan lebih dulu, tapi itu belum masuk waktu subuh, hanya masuknya fajar kasih. Makanya dari kalau kita menarik pada waktu sekarang itu adalah waktu imsak. Itulah sehingga ketika masuk imsak kita masih boleh makan untuk menyelesaikan makanan yang ada. Tapi ketika Ummi Maktum azan, kita tidak boleh lagi makan. Artinya ketika masuk waktu subuh kita tidak boleh. Ada beberapa pemahaman yang keliru mengatakan ketika azan dikumandangkan sedangkan masih ada makanan di tanganmu, maka habiskanlah, karena itu masih boleh. Itu sebenarnya berlaku pada azannya Bilal, bukan berlaku pada azannya Ummi Maktum. Artinya berlakunya kalau saat ini adalah pada saat imsak, itu masih boleh menghabiskan makanan yang ada di tangan. Tapi ketika sudah masuknya fajar subuh, maka tidak boleh kita lagi makan, karena itu tanda masuknya waktu subuh. Ini yang harus dipahami. Membaca hadis tidak hanya sepintas melihat teksnya, akan tetapi kita juga harus melihat konteksnya yang ada.
Jemaah Jumat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berdiri melaksanakan sholat sunat antara azan dengan azan. Jangan anggap sholat itu adalah sholat sunat sebelum Jumat, karena Rasulullah tidak melakukan sholat sunat sebelum Jumat. Apakah ada sholat antara azan dengan azan? Karena ini jadi masalah. Rasulullah di hari Jumat hanya satu kali azan. Kenapa kita melaksanakan sholat sunat antara azan dengan azan? Para ulama jumhur mengatakan, ketika selesai azan pertama, engkau ingin melaksanakan sholat sunat, maka bukan sholat sunat rawatib, sholat Jumat, akan tetapi itu adalah sholat sunat mutlak atau sholat sunat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dikerjakan 2 rakaat, boleh dikerjakan 4 rakaat, sesuai jumlah waktu yang kita butuhkan. Ketika waktunya sempit, cukup laksanakan 2 rakaat. Maka niatnya adalah sholat sunat mutlak, jangan niatkan sebagai sholat sunat rawatib Jumat. Karena para ulama kita mengatakan tidak ada sholat sunat sebelum sholat Jumat. Itulah sehingga antara azan dengan azan kita berdiri melaksanakan sholat, maka niatkan sebagai sholat sunat mutlak atau istilahnya sholat sunat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.